Ya, kita lanjutkan ya. Masih membahas tentang ketabahan para sahabat dalam menghadapi ancaman dari kaum kafir Quraisy. Ya, kemarin ada ketabahan siapa? Istrinya Nabi Muhammad, Khadijah, ya. Ada ketabahan dari ibunda Khadijah, Khadijah binti Khuwailid. Ya. Terus kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat yang selalu mendampingi Nabi Muhammad. Terus kemudian ada ketabahan keluarga Sumayyah. Keluarga Sumayyah. Ya, bagaimana mereka berdua, ya, Sumayyah dan suaminya ini diikat, kemudian diseret dan ditarik di tengah padang pasir yang panas. Terus ada lagi Arqam bin Abil Arqam. Ketabahan Arqam bin Abil Arqam. Siapakah Arqam itu? Arqam adalah orang yang rumahnya itu dipakai Nabi untuk berdakwah. Ya, padahal ya apa? Semua pengikut Nabi Muhammad itu diancam oleh orang kafir. Diancam akan dibunuh. Ya, tetapi sahabat-sahabat tadi sama sekali tidak takut akan ancaman itu. Bahkan apa? Bahkan keimanan mereka semakin kuat. Ya. Oke, sekarang kita lanjut, yaitu ada sahabat Bilal bin Rabah. Siapakah dia? Bilal bin Rabah itu adalah budak, ya, hamba sahaya yang berasal dari Ethiopia, dari Afrika. Ya, jadi Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak. Jadi zaman dulu itu masih ada yang namanya budak. Budak itu orang yang dibeli, ya, orang miskin dibeli sama orang kaya. Nah, jadi zaman dulu itu masih ada perdagangan manusia. Ya. Jadi manusia itu diperjualbelikan. Orang yang miskin itu dibeli oleh orang yang kaya. Untuk apa? Ya untuk disuruh-suruh. Ya, tapi bukan seperti pembantu kayak sekarang. Kalau pembantu kan sekarang hanya membantu ya, hanya membantu pekerjaan rumah. Seperti itu. Tapi kalau budak itu enggak. Budak itu enggak bisa ngapa-ngapain. Ya, semuanya itu dikuasai, dirinya itu dikuasai oleh majikannya tadi itu. Ya. Nah, begitu juga dengan Bilal bin Rabah. Dia ini adalah seorang budak yang berasal dari Afrika, dari Ethiopia. Nah, dia ini dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kaum kafir Quraisy. Ya, Umayyah ini menantang dakwah Islam. Jadi Umayyah ini adalah seorang kafir Quraisy. Dia membeli si Bilal ini. Bilal bin Rabah ini dibeli oleh Umayyah bin Khalaf. Nah, Bilal ini merasa tertarik dengan dakwahnya Nabi Muhammad. Ya. Nah, setelah Bilal ini mengikuti Nabi dalam berdakwah, dia menyatakan diri masuk Islam. Nah, ketika majikannya tahu, si Umayyah ini, Umayyah bin Khalaf ini tahu, dia sangat marah mendengar berita itu. Ya. Kemudian Bilal tadi disiksa dan dipaksa agar kembali kepada kepercayaannya yang sebelumnya, yaitu menyembah berhala. Ya, jadi si Bilal tadi disiksa dan dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Nah, Bilal tadi dicambuk, ya, dicambuk berkali-kali, ya, sampai apa? Menahan sakit. Ya, Bilal menahan sakit sambil berkata, Ahad, Ahad, Ahad. Ya, maksudnya apa? Maksudnya Allah itu satu.
Ya, maksudnya Bilal ini dia sudah beriman, dia sudah bersyahadat, mengakui bahwa Allah itu satu. Ya, jadi dicambuk sama majikannya tadi sambil berkata ahad, 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 gitu kata Bilal. Nah, kemudian Bilal tadi juga setelah dicambuk, ya masih nggak mempan juga, masih tetap berada nggak mau keluar dari agama Islam. Kemudian dijemur di tengah panas matahari di gurun pasir. Ya, nggak cuma itu, tidak hanya dijemur di tengah padang pasir, di atas perutnya itu dikasih batu yang besar. Ya, jadi perutnya ditindih dengan batu yang besar di tengah padang pasir yang panas. Bayangkan, ya, kejam sekali ya majikannya Bilal ini. Nah, apakah Bilal menyerah kemudian keluar dari Islam? Ternyata tidak. Ya, siksaan itu sama sekali tidak mampu mempengaruhi akidah yang diyakininya. Ketika penyiksaan itu berlangsung, Bilal dengan tegas menyatakan pendiriannya dan dengan suara terputus-putus mengucapkan lagi kata-kata ahad, ahad, ahad. Ya, sudah disiksa seperti itu, dicambuk, ditindih batu besar di tengah padang pasir, tapi Bilal tetap teguh dengan agama Islam. Nah, itu ya. Itu beberapa sahabat yang ketabahannya dalam dalam mengikuti agama Islam, mengikuti dakwahnya Nabi. Disiksa seperti apapun, ya, diancam mau dibunuh bahkan, tapi tidak tidak goyah imannya. Tuh ya. Nah, oke, sekarang kita baca rangkuman atau kesimpulan. Nabi Muhammad dalam melaksanakan dakwahnya mendapatkan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Tekanan yang dimaksud antara lain Nabi Muhammad itu difitnah. Ya, Nabi Muhammad difitnah. Terus dia nggak mempan difitnah, dirayu dengan harta, diiming-imingi mau dikasih uang yang banyak, diiming-imingi mau dikasih kedudukan, ya, diiming-imingi mau dikasih wanita-wanita yang cantik, ya. Tapi Nabi Muhammad tidak bergeming, ya. Nabi Muhammad tetap pada pendiriannya, yaitu berdakwah agama Islam, ya. Bahkan yang diancam itu bukan hanya dirinya Nabi Muhammad sendiri, tetapi orang-orang terdekatnya itu juga mengalami ancaman, disiksa, ya. Istrinya, kemudian sahabatnya, itu semuanya mengalami diteror, diancam mau dibunuh, ya. Keluarganya, keponakannya, ya, Ali bin Abi Thalib itu diancam juga mau dibunuh, ya. Sahabat-sahabatnya, para pengikutnya Nabi Muhammad itu semuanya mengalami penyiksaan. Karena apa? Karena mau menekan supaya Nabi Muhammad ini menghentikan dakwahnya, ya. Tapi apakah mempan? Tidak, ya. Justru ancaman-ancaman itu membuat Nabi Muhammad dan para pengikutnya semakin teguh dalam iman, ya, semakin teguh dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Nah, yang kedua, sahabat Nabi Muhammad SAW tidak luput juga dari tekanan kaum kafir Quraisy. Mereka dengan tabah dan tawakal menghadapinya. Mereka diantaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar, kemudian ada keluarga Sumayyah, Arqam bin Abil Arqam, dan Bilal bin Rabah.
Nah, Nabi Muhammad ketika berdakwah di awal-awal masa kenabian beliau itu beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Baru setelah 3 tahun beliau berdakwah secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turun ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Yang nomor 4, as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Ya. Siapakah as-sabiqunal awwalun? Nah, ayo diingat-ingat. Siapakah as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama memeluk agama Islam, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ketika berdakwah, Nabi Muhammad dan para sahabat selalu sabar dan tabah, walaupun diejek, dihina, bahkan disakiti. Nah, itu tadi ya kesimpulan dari pelajaran kita tentang ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah.